Dividen. Kamu mungkin pernah mendengar istilah ini disebut-sebut di kelas keuangan, tapi apa sih artinya buat kamu sebagai pelajar, dan suatu hari nanti sebagai investor? Mari kita bedah. Dividen itu sederhananya adalah sebagian dari keuntungan bersih perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang sahamnya. Ini adalah salah satu cara utama investor mendapatkan uang dari saham. Selain, tentu saja, berharap harga sahamnya naik, yang juga dikenal sebagai capital gain. Tapi dari mana dividen itu berasal? Bayangkan begini, setelah perusahaan mendapatkan keuntungan, membayar tagihannya, dan menyisihkan apa yang dibutuhkan untuk investasi ulang, mungkin ada sisa uang tunai. Jika mereka ingin memberi penghargaan kepada pemegang saham, Dewan Direksi mengadakan rapat besar, disebut Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS di Indonesia. Jika pemegang saham dan Dewan Direksi setuju, dan ada cukup keuntungan serta uang tunai yang tersedia, mereka membagi keuntungan tersebut sebagai dividen. Jadi, jenis dividen apa saja yang ada? Pertama, ada yang klasik, dividen tunai. Ini adalah jenis yang paling umum, pemegang saham hanya mendapatkan pembayaran dalam bentuk uang tunai. Lalu ada dividen saham, di mana kamu menerima saham tambahan alih-alih uang tunai. Kadang-kadang, perusahaan bisa kreatif dan membayar dalam bentuk properti, aset fisik nyata, meskipun ini cukup jarang. Jika uang tunai sedang ketat, perusahaan mungkin menerbitkan surat promes, pada dasarnya semacam janji untuk membayar nanti. Dan jika sebuah perusahaan sedang tutup, kamu akan melihat dividen likuidasi, di mana aset didistribusikan saat bisnis dihentikan. Nah, waktu adalah segalanya dalam dividen. Ini dia 4 tanggal yang perlu kamu tahu. Come date adalah hari terakhir kamu bisa membeli saham, dan masih mendapatkan dividen berikutnya. Ex-date adalah saat saham diperdagangkan tanpa hak tersebut. Beli setelah tanggal ini, dan kamu tidak beruntung. Recording date adalah saat perusahaan memeriksa daftarnya untuk melihat siapa yang memenuhi syarat untuk dividen. Dan terakhir, payment date, itulah saat uangnya benar-benar masuk ke akunmu. Tapi tidak setiap perusahaan membayar dividen dengan cara yang sama. Beberapa menggunakan kebijakan stabil, menjaga dividen per saham tetap stabil meskipun keuntungan berfluktuasi. Yang lain menggunakan kebijakan rasio konstan, dividen selalu merupakan persentase tetap dari keuntungan. Ada pendekatan minimum plus ekstra, pemegang saham mendapatkan jaminan minimum, dengan bonus jika keuntungan kuat. Dan terakhir, kebijakan residual, di mana dividen hanya dibayarkan setelah semua kebutuhan investasi terpenuhi. Jadi, jika kamu berencana untuk berinvestasi atau hanya ingin mendapatkan nilai bagus di ujian keuanganmu, memahami dividen itu penting. Mereka tidak hanya mewakili arus kas nyata, tetapi kebijakan dividen juga bisa memberitahumu banyak tentang kesehatan dan prioritas perusahaan. Itulah dividen secara singkat. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik subscribe untuk penjelasan keuangan lainnya.